Baiklah, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Tia Lisa dengan NIM A1E1 19124 dari kelas R003 semester 4 Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin mereview materi dari mata kuliah prosedur kelompok dalam konseling, yang mana di dalam mata kuliah prosedur kelompok dalam konseling terdapat beberapa materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada pengertian kelompok. Menurut Merton, kelompok yaitu sekumpulan orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan, sedangkan dalam kelompok tersebut akan ada rasa solidaritas karena adanya nilai bersama dan adanya tanggung jawab bersama. Adapun pengertian kelompok menurut Homas tahun 1950 yang mengatakan bahwa kelompok merupakan sejumlah individu yang berkomunikasi satu dengan lainnya dalam jangka waktu tertentu yang jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga hal tersebut memberikan kesempatan bagi semua anggota untuk berkomunikasi secara langsung. Jenis-jenis kelompok. Salah satu cara yang paling umum dalam mengklarifikasikan jenis kelompok dalam sebuah organisasi adalah dengan membagi menjadi dua jenis, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai kedua jenis kelompok tersebut. Yang pertama itu ada kelompok formal, atau yang biasa disebut dengan formal group, yang dimana kelompok formal adalah kelompok yang sengaja dibentuk atau ditunjuk oleh organisasi untuk melakukan tugas tertentu. Kelompok formal ini umumnya memiliki aturan dan pembagian tugas yang jelas. Kelompok formal ini dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu kelompok formal yang terdiri dari individu-individu dalam organisasi dengan garis komando jelas seperti bawahan yang harus melapor ke atasannya. Kelompok komando ini biasanya ditentukan dalam bagian organisasi. Yang kedua itu ada kelompok informal atau yang biasa disebut dengan informal group, di mana kelompok informal atau informal group adalah kelompok yang dibentuk oleh anggota organisasi yang mempunyai kepentingan yang sama. Kelompok informal ini tujuannya tidak terstruktur secara formal dan tidak ditetapkan secara resmi oleh organisasi. Timbulnya kelompok informal karena adanya tanggapan terhadap kebutuhan akan hubungan sosial. Kelompok informal ini dibagi lagi menjadi dua jenis. Materi selanjutnya itu ada bimbingan kelompok. Pengertian bimbingan kelompok menurut Prayitno tahun 1995 yaitu bahwa bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yang artinya semua peserta dalam kegiatan kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain-lainnya. Apa yang dibicarakan itu semuanya itu bermanfaat untuk diri peserta yang bersangkutan sendiri dan untuk peserta lainnya. Adapun tujuan bimbingan kelompok. Tujuan dari bimbingan kelompok adalah untuk melatih individu bersikap terbuka, mampu berbicara di hadapan orang banyak, melatih siswa agar dapat mengambil sikap, bertanggung jawab, mengambil keputusan. Siswa mampu mengembangkan perasaan, pikiran, serta memunculkan tingkah laku yang baik. Yang selanjutnya ada manfaat bimbingan kelompok. Menurut beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa manfaat dari layanan bimbingan kelompok adalah agar dapat melatih siswa untuk dapat hidup secara berkelompok dan menumbuhkan kerjasama antara siswa dalam mengatasi masalahnya. Melatih siswa untuk dapat mengemukakan pendapat dan menghargai pendapat orang lain. Adapun standar operasional bimbingan kelompok. Menurut Prayitno dan Amti tahun 2004 menjelaskan bahwa standar prosedur operasional bimbingan kelompok meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis evaluasi, tindak lanjut, dan laporan penjelasan.
Rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok merupakan perangkat yang harus disusun oleh guru bimbingan dan konseling sebelum melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Dikembangkan sesuai topik yang telah dirumuskan dari hasil identifikasi kebutuhan peserta didik dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok sekurang-kurangnya membuat identitas, topik, komponen layanan, bimbingan bidang layanan, fungsi, tujuan, materi, sasaran, tanggal pelaksanaan, waktu, metode atau teknik, media atau alat, sumber bacaan, uraian, dan evaluasi. Adapun tahap-tahap bimbingan kelompok. Terdapat 6 tahapan bimbingan kelompok, yaitu pembukaan, transisi, inti, dan penutupan. Di dalam bimbingan kelompok juga terdapat yang namanya asas-asas di dalamnya. Berdasarkan pendapat para ahli bahwa asas bimbingan kelompok meliputi asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kenormatifan. Keempat asas tersebut harus ada dalam proses bimbingan kelompok agar dalam proses bimbingan kelompok dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Teknik-teknik dalam bimbingan kelompok. Teknik-teknik bimbingan kelompok dipilih sesuai dengan topik permasalahan yang akan dibicarakan dalam bimbingan kelompok tersebut. Banyak teknik bimbingan kelompok yang bisa dipakai karena pembatasan halaman. Pada modul ini hanya dibahas 4 teknik, yaitu diskusi kelompok, sosiodrama, psikodrama, dan homeroom. Penggunaan atau implementasi teknik bimbingan konseling dalam keseluruhan tahapan bimbingan kelompok dilaksanakan pada tahap inti. Pada tahap inti diuraikan secara detail tahapan yang dilakukan sesuai teknik yang dipakai, dan dijelaskan pula kegiatan yang harus dilakukan pimpinan kelompok. Pada tahap pembukaan, transisi, dan penutup disesuaikan dengan tujuan dan hal-hal lain terkait teknik yang digunakan. Materi yang selanjutnya ada konseling kelompok. Pengertian konseling kelompok itu adalah upaya bantuan kepada individu dalam suasana kelompok dengan jumlah anggota 4-8 orang atau konseli untuk mendiskusikan atau memecahkan suatu masalah. Pelaksanaannya dalam suatu tempat tertentu dengan seorang pembimbing atau lebih untuk membantu mengarahkan agar konseli dapat memperoleh kemudahan dalam rangka memecahkan permasalahannya. Adapun tujuan konseling kelompok. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, tujuan dilaksanakannya konseling kelompok adalah untuk memberikan kepada individu berupa pengalaman kelompok yang membantu individu untuk belajar, membantu individu membangun hubungan yang positif, peningkatan kepercayaan diri kepada individu, tanggung jawab terhadap diri sendiri, dan dapat menyelesaikan permasalahan pribadi sesuai dengan suasana kelompok. Manfaat konseling kelompok itu ada 5 poin, di mana poin pertama itu konseling dapat mengemukakan hal-hal yang paling penting bagi dirinya. Yang kedua, mengidentifikasi bersama orang lain yang memiliki permasalahan yang sama. Yang ketiga, memperoleh balikan yang cepat dari anggota kelompok dan pemimpin kelompok. Dan yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Adapun standar operasional konseling kelompok, di mana konseling kelompok dapat dilaksanakan dengan baik, manakala direncanakan dengan baik. Proses merencanakannya sampai dengan melakukan laporan konseling kelompok merupakan standar prosedur yang harus dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor. Dijelaskan standar prosedur operasional kelompok. Konseling kelompok meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis evaluasi, tindak lanjut, dan laporan. Hal itu dikemukakan oleh Prayitno dan Apti tahun 2004. Yang selanjutnya ada rencana pelaksanaan layanan konseling kelompok, di mana rencana pelaksanaan layanan konseling kelompok merupakan perangkat yang harus disusun oleh guru bimbingan dan konseling sebelum melaksanakan layanan konseling kelompok.
dikembangkan sesuai topik permasalahan yang telah dirumuskan, hasil dari identifikasi kebutuhan peserta didik dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Rencana pelaksanaan layanan konseling kelompok sekurang-kurangnya memuat identitas, nama konseli, hari tanggal, pertemuan, waktu, tempat, topik, dan permasalahan, serta media yang diperlukan. Tahap-tahapan konseling kelompok. Tahap-tahapan konseling kelompok menurut beberapa para ahli yang ada perbedaan tetapi isinya sama, yaitu bagaimana pemimpin kelompok mengarahkan kelompok mencapai tujuan, mengatasi hambatan yang muncul, serta menumbuhkan dinamika kelompok. Hal itu dikemukakan oleh Gibson dan Mitchell tahun 2011. Teknik konseling kelompok. Dalam aplikasi teknik konseling kelompok, tidaklah terpisah dari pendekatan konseling yang digunakan. Artinya, penggunaan teknik akan mengikuti pendekatan mana yang digunakan dalam melakukan intervensi permasalahan yang dihadapi oleh konseling. Yang pertama itu ada relaksasi, di mana relaksasi merupakan salah satu strategi konseling yang digunakan untuk mengurangi dan mengatasi stres dan ketegangan emosi. Relaksasi adalah suatu teknik dalam terapi perilaku. Yang kedua ada kontrak perilaku, di mana teknik kontrak perilaku merupakan teknik konseling dalam pendekatan behavioristik yang didasari pada prinsip operans, conditioning, dan reinforcement. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa kontrak perilaku merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih di mana semua pihak yang bersepakatan terlibat pada suatu perilaku yang menjadi target. Yang ketiga itu adalah latihan asertif, di mana latihan asertif merupakan teknik untuk melatih keberanian konseli dalam mengekspresikan tingkah lakunya yang diharapkan melalui bermain peran, latihan, atau meniru model-model sosial. Yang keempat ada modeling. Menurut Suranata dan Darsana tahun 2014 bahwa modeling merupakan salah satu teknik konseling di mana seseorang belajar membuat dan menerapkan perilaku baru melalui proses pengamatan, mengobservasi, menggeneralisir perilaku orang lain. Di mana dalam model ini juga melibatkan proses kognitif dan kreatif, bukan semata-mata meniru atau imitasi saja. Materi yang selanjutnya ada evaluasi layanan BKP dan KKP. Evaluasi adalah proses mengumpulkan informasi secara terencana untuk menentukan derajat kualitas kemajuan kegiatan bimbingan dan mengacu pada kriteria yang telah ditentukan, serta digunakan untuk mengambil keputusan. Evaluasi layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok adalah proses pengumpulan informasi secara terencana untuk menentukan derajat kualitas keberhasilan layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok itu. Adapun prinsip evaluasi, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian, evaluasi didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama itu ada sahih, yang berarti evaluasi didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua ada objektif, yang artinya evaluasi didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Yang ketiga ada adil, yang berarti evaluasi tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Yang keempat ada terpadu. Yang kelima ada terbuka. Keenam menyeluruh dan berkesinambungan. Yang ketujuh ada sistematis. Yang kedelapan beracun kriteria. Yang kesembilan akuntabel. Adapun tujuan evaluasi program BK. Tujuan dari evaluasi program BK adalah untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan dari program yang telah ditetapkan dengan cara menelaah program pelayanan bimbingan konseling yang telah
dan sedang dilaksanakan, dan hasilnya dapat menjadi dasar bagi guru BK untuk mengembangkan dan memperbaiki program BK di sekolah yang bersangkutan. Kriteria evaluasi program BK. Terdapat 2 evaluasi umum yang dilaksanakan pada layanan konseling program BK di sekolah, yaitu evaluasi proses, di mana evaluasi proses adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan melalui analisis hasil penilaian proses selama kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling berlangsung. Dan yang kedua adalah evaluasi hasil kegiatan pelayanan konseling, di mana penilaian hasil dilakukan untuk memperoleh informasi tentang keefektifan layanan BK dan dilihat dari hasilnya, yang kegiatan atau pelaksanaannya dilakukan pada akhir suatu program atau kegiatan. Tindak lanjut hasil evaluasi BKP dan KKP. Yang pertama itu ada pengertian tindak lanjut, di mana tindak lanjut evaluasi program bimbingan dan konseling dapat diklasifikasi menjadi 2, yaitu tindak lanjut sebagai bagian utuh dari pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, dan tindak lanjut sebagai tahap akhir dari kegiatan evaluasi. Yang kedua ada tujuan tindak lanjut, di mana kegiatan tindak lanjut dilakukan berdasarkan temuan yang diperoleh dalam evaluasi program bimbingan dan konseling. Yang ketiga ada langkah-langkah tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut ini, yaitu yang pertama ada menentukan aspek-aspek perbaikan atau peningkatan yang akan dilakukan. Yang kedua, menyusun ulang desain program secara umum atau layanan bimbingan dan konseling tertentu dalam rangka perbaikan atau pengembangan. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan tindak lanjut sesuai dengan aspek-aspek yang akan disepakati atau dikembangkan dan dialokasikan waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir ada pelaksanaan tindak lanjut, di mana pelaksanaan tindak lanjut dalam konteks pelaksanaan pelayanan dilakukan untuk menindaklanjuti hasil layanan yang telah diberikan. Pelaksanaan tindak lanjut ini sebagai bentuk respon cepat terhadap refleksi yang dilakukan oleh guru BK atau konselor atas permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi selama proses memberi layanan. Dan yang terakhir itu ada laporan pelaksanaan BKP dan KKP. Yang A itu ada pengertiannya, di mana pelaporan merupakan langkah lanjutan setelah evaluasi. Isi dalam pelaporan lebih bersifat mendeskripsikan dan memberikan uraian analisis terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dalam kegiatan evaluasi sebelumnya. Yang kedua itu ada tujuan, di mana tujuan yang diharapkan dari pelaporan pelaksanaan program bimbingan dan konseling ini secara umum adalah yang pertama itu ada memberikan informasi perkembangan kemajuan, dinamika permasalahan dan keunggulannya, serta capaian akhir program bimbingan dan konseling kepada seluruh pihak yang terlibat dan berkepentingan. Yang kedua ada menyediakan mekanisme umpan balik bagi pihak yang terlibat dan berkepentingan terhadap program bimbingan dan konseling dalam rangka modifikasi dan pengembangan. Dan yang ketiga memberikan jaminan akuntabilitas kepada publik bahwa program bimbingan dan konseling telah dilaksanakan dan evaluasi telah memenuhi prinsip program yang efektif, efisien, dan berkualitas. Dan yang terakhir itu ada langkah-langkah pelaporan, di mana langkah-langkah penyusunan laporan pelaksanaan program bimbingan dan konseling dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama persiapan, di mana pada tahap persiapan ini guru bimbingan dan konseling atau konselor menetapkan informasi yang akan dilaporkan, alasan penyusunan laporan, dan waktu pelaporan. Yang kedua ada pengumpulan dan penyajian data. Data yang dikumpulkan dan disajikan adalah data dan informasi mengenai keterlaksanaan dan ketercapaian tujuan program bimbingan dan konseling. Data yang dikumpulkan dan disajikan adalah data yang diperoleh dari hasil evaluasi. Yang ketiga ada penulisan laporan, di mana laporan bimbingan dan konseling harus mengacu pada sistematika sehingga laporan tersaji secara runtut dan mudah dipahami. Setidaknya, sistematika laporan dibagi menjadi 3 bab besar, yaitu pendahuluan, pelaksanaan, dan penutup. Baiklah, itu saja sekian penjelasan review dalam mata kuliah prosedur kelompok dalam konseling. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi.